Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh kudengar. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Masih bersukacita untuk memuji Tuhan. Yang di rumah masih bersukacita. Kita berharap kita sama-sama bersukacita. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Kita berharap sukacita kita adalah sukacita yang sama. Karena sumber sukacita kita hanya satu. Hanya daripada Tuhan. Mari saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. Kita bersorak bagi Tuhan. Kita nyatakan sukacita kita bagi Tuhan. Sebab kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dari segala bangsa, kita dipilih.
Tetap berdiri Bapak Ibu, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yarahmel. Kepada hambanya dipersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa syafaat pada saat ini. Ada tambahan bahan doakah yang Bapak Ibu akan titipkan untuk kita doakan bersama-sama pada saat ini? Tak ada. Semuanya aman dan terkendali. Yang di rumah juga aman ya? Anda aman Pak, tapi bagaimana caranya kami menyampaikan bahan doa kami? Iya, sulit sih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersepakat berdoa menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan pada saat ini. Kita doa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Terima kasih pertolongan-Mu yang telah mengizinkan kami ada di sini. Terima kasih juga kesempatan yang telah Tuhan buka bagi umat-Mu meski berada di rumah. Tapi kami percaya kami satu roh. Kami di dalam penyembahan yang sama. Kami di dalam semangat yang sama, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sama yang hadir di sini, ada juga di antara umat-Mu yang tengah beribadah di rumah masing-masing. Situasi kami Tuhan, kami mengucap syukur meski ini kondisi yang memaksa kami terpisah. Tapi kami percaya di dalam roh, kami senantiasa bersama, kami meyakini segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Dan kalau hari ini Tuhan masih memimpin kami sampai di titik ini, menjalani hari hidup, kesempatan baik, kuat dan sehat, itu semua menjadi pembuktian kebaikan-kebaikan-Mu yang terus Tuhan izinkan berlangsung dalam kehidupan kami bersama. Tuhan, terima kasih Engkau telah berkati setiap pelayanan-pelayanan yang berlangsung sepanjang minggu ini, meski dalam keterbatasan kondisi kami. Terima kasih juga Engkau telah berkati umat-Mu, telah terlibat dan terus bekerja di semua tanggung jawab yang telah Tuhan taruh atas pundak mereka. Terima kasih meskipun kondisinya, situasinya tidak begitu baik, tapi kami percaya bahwa Engkau tetap ada di kota ini dan tengah memberkati, terus melindungi setiap kami. Kami juga percaya Bapa, kalau kami sampai pada hari ini, di tempat ini terpelihara sempurna, bahkan rumpun besar keluarga kami terpelihara sempurna, itu menjadi bukti kebaikan Tuhan atas setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Pengasihan-Mu akan ada, senantiasa terus berlangsung atas kami. Dimanapun tiap kami berada, dalam kondisi apapun kami ada, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Hari ini kami bersepakat berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau tutup bungkus seluruh jemaat-Mu Bapa. Engkau ada untuk memberkati dalam kebersamaan kami bergereja. Biarlah kiranya Engkau ada dan terus memimpin kami ya Bapa.
bahkan usai penyembahan kami ini, pimpinan Tuhan akan terus berlangsung, penyertaan dan keterlibatanmu akan terus ada atas setiap kami di hari hidup yang kami jalani. Kami bersepakat menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau berkati kehidupan keseharian jemaat-Mu. Engkau berkati kehidupan keseharian setiap orang-orang terbaik yang telah Tuhan karuniakan di kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pasangan kami, anak-anak yang Tuhan percayakan dan karuniakan ada di seputar kehidupan kami. Mari Engkau juga memberkati dan terus menolong sehingga kami terpelihara sempurna di dalam kebaikan Tuhan. Kami juga bersepakat pada hari ini ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu, berkati aktivitas belajar anak-anak kami. Meski mereka harus belajar secara online, berada di rumah, kami percaya Engkau juga ada bersama dengan mereka, memimpin mereka sehingga kualitas belajar yang sama, bahkan lebih Tuhan karuniakan kepada mereka. Sehingga meski mereka di rumah, mereka tetap mempersembahkan prestasi belajar terbaiknya hanya kepada Tuhan saja. Masa depan anak-anak kami taruhkan dalam genggaman tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati dan senantiasa menolong. Kami juga bersepakat berdoa, Engkau berkati orang-orang muda-Mu di gereja-Mu di sini yang tengah bergumul untuk pasangan hidup. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau terlibat di sana, mengaruniakan yang tepat bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Dalam kasih karunia-Mu, pasangan yang Tuhan hadirkan di sisi mereka akan bersama-sama membangun kehidupan berkenan dan layak dalam pemandangan-Mu, juga mempersembahkan kelak rumah tangga mereka menjadi alat pelayanan yang luar biasa di tangan-Mu ya Bapa. Kami bersepakat berdoa, serahkan ke dalam tangan-Mu juga. Engkau berkati tiap pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan karuniakan kepada umat-Mu, baik pekerjaan-pekerjaan di darat maupun pekerjaan-pekerjaan di lautan, baik mereka yang berada di seputar kota Batam ini maupun yang berada di tempat lain. Kami bersepakat berdoa kiranya Engkau campur tangan, tutup bungkus, peliharakan dan pimpin sehingga kami dimungkinkan untuk dapat menekuni semuanya di dalam pertolongan Tuhan. Setiap tanggung jawab yang Tuhan taruh atas pundak kami dimungkinkan untuk dapat menyelesaikannya di dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami bersepakat berdoa, serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati perusahaan-perusahaan di mana kami bekerja, di mana umat-Mu Engkau tempatkan. Biarlah kiranya perusahaan-perusahaan itu akan terpelihara dalam masa-masa sulit, dalam krisis-krisis yang berat yang kami hadapi. Tengah kami diperhadapkan dengan badai corona ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan sehingga tempat di mana kami mencari nafkah terpelihara sempurna, sehingga kami dapat membawa pulang berkas-berkas berkat untuk pemenuhan kebutuhan setiap kami dan orang-orang yang Tuhan titip di seputar kehidupan kami ya Bapa. Kami juga bersepakat berdoa untuk kelangsungan dunia usaha di kota Batam ini. Engkau campur tangan ya Bapa. Meskipun terlalu banyak orang membuat prediksi dengan segala kemungkinan-kemungkinan terburuk yang menjadi dampak dari peristiwa corona ini, tapi kami mencoba mau belajar untuk justru dalam situasi sulit ini kami mengandalkan Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, bahkan untuk kondisi tersulit sekalipun ketika Tuhan izinkan berlangsung, kami juga mau belajar percaya dan meyakini bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Sama seperti Tuhan peliharakan setiap makhluk hidup di luar sana, Engkau juga akan memeliharakan setiap kami, umat-umat-Mu yang terus mau belajar setia dan takut kepada-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga bersepakat berdoa untuk sejumlah umat-Mu yang masih menanti kesempatan bekerja, menunggu waktu-waktu penting Tuhan ketika Tuhan mengaruniakan pekerjaan kepada mereka. Doa kami bersama kiranya dalam kasih karunia Tuhan Engkau bukakan jalan sehingga umat-Mu
umatmu dapat menekuni pekerjaan yang baru, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan beri akan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dipersembahkan memuliakan Tuhan, menjadi sumber berkat yang Tuhan pakai, menyalurkan tiap berkat-berkat terbaik yang Tuhan karuniakan kepada umatmu ya Bapa. Dan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan karuniakan dipersembahkan memuliakan dan mengagungkan Tuhan untuk memberikan dukungan bagi setiap pelayanan yang kami kerjakan bersama-sama. Dari tempat ini kami bersepakat berdoa, mungkin ada saja di antara umatmu yang hari ini sedang sakit, baik mereka yang berada di rumah ataupun yang berada di sini, kami bersepakat kiranya Engkau menolong dan menjamah, karuniakan kuasa kesembuhan sehingga mereka beroleh kekuatan di dalam Tuhan saja. Kami bersepakat berdoa ya Bapa, Engkau berkati ayah dari saudara kami Yulianti Baan, ibu dari Ibu Yohanatan Disau, ayah dari Ibu Sulamit, ayah dari Bapak Manika, ayah dari Bapak Tandi Ezak, ibu dari Ibu Elvin Betula, ayah dari Ibu Dewi Rasule. Juga kami bersepakat berdoa ayah dari Bapak Leo Suryanto dan Bapak Ibu dari Bapak Vegi dan Ibu dari saudara kami Merlin. Kami bersepakat kiranya Engkau jamah mereka, sembuhkan, kuasa-Mu Bapa mengalir atas mereka. Mereka dilepaskan dari belenggu sakit penyakit yang mereka derita, dan lebih dari kuasa kesembuhan yang Tuhan mampu beri, iman percayanya kiranya semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam Tuhan. Beberapa ibu yang tengah mengandung dalam jemaat-Mu di tempat ini, mari Engkau berkati juga sehingga mereka diteguhkan, dikuatkan, tambahkan kesabaran untuk dapat menjalani masa-masa berat ini. Bahkan dalam penantian masa melahirkan, mari Engkau berkati, teguhkan ya Bapa, di dalam kasih karunia-Mu mereka akan menjalani masa-masa berat itu dalam pertolongan Tuhan, akan melahirkan dalam pimpinan Tuhan. Anak ini lahir dalam kondisi kuat dan sehat, ibunya diberikan kekuatan di dalam Tuhan. Bahkan anak yang Tuhan beri ini bukan hanya sekedar bertumbuh kuat dan sehat, tapi kiranya iman percayanya, pengenalannya akan Tuhan akan semakin Tuhan tambahkan. Kami juga bersepakat berdoa untuk keluarga-keluarga yang masih menanti waktu dan kesempatan yang sama ketika Tuhan mengaruniakan kesempatan terbaik, mereka dapat melahirkan, membesarkan anak dalam rumah tangga mereka. Kami juga bersepakat berdoa kiranya kesempatan itu menjadi waktu penting yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Sukacita Tuhan sempurnakan dalam hidup mereka, dan biarlah kiranya rumah tangga mereka bersama dengan anak-anak mereka, mereka persembahkan, memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Kami juga bersepakat berdoa, berkati pelayanan-pelayanan kami di situasi yang seperti ini. Kami bersepakat, mampukan kami Bapa untuk dapat melakukan pelayanan, memberikan kontribusi baik bagi tumbuh kembang iman percaya setiap umat-Mu ya Bapa. Pendampingan-pendampingan yang kami lakukan, mari Engkau berkati semuanya menjadi sarana penunjang berkat terbaik bagi pertumbuhan iman jemaat-Mu ya Bapa. Kami juga bersepakat berdoa, berkati tiap pelayanan-pelayanan termasuk rencana pembangunan usai badai corona ini. Tuhan akan berkati sehingga kami dapat melakukan tiap progres-progres baik untuk pelayanan-pelayanan kami di waktu-waktu mendatang ini. Berkati tiap orang yang telah Tuhan libatkan, berkati tiap umat-Mu yang telah turut campur tangan, berkati tiap orang-orang yang Tuhan akan siapkan dan gerakkan untuk terlibat dalam pelayanan yang kami kerjakan bersama-sama di tempat ini. Penginjilan dimanapun dilakukan, baik yang dikerjakan oleh perorangan, kelompok, jemaat Tuhan, majelis gereja, entah itu di tingkat sinode maupun klasis, mari Tuhan akan berkati semuanya dapat menjadi sinergi baik untuk penjangkauan lebih banyak jiwa lagi bagi Tuhan. Berkati majelis gereja baik di tingkat lokal, klasis maupun sinode, pimpin dan sertai sehingga semuanya diberikan kekuatan untuk dapat mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan taruh atas pundak kami bersama. Berkati pemerintahan kota ini, berkati pemerintahan bangsa ini, berkati setiap kami
kami Bapa, sehingga kota ini akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Corona yang menggerogoti kehidupan kami, dalam kasih karunia-Mu kami tepis, sehingga Engkau akan membebaskan kami dari belenggu ketakutan, belenggu kecemasan ini. Kami akan melihat dan mengalami sukacita besar di dalam Tuhan, di kota ini, bahkan atas bangsa ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau melihat saudara-saudara kami yang berada di Sulawesi Tengah sana, tengah mengalami gempa bumi semalam. Kami bersepakat berdoa kiranya Engkau campur tangan, ada untuk menguatkan. Berkat Tuhan, kekuatan Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga mereka bukan hanya sekedar terpelihara dalam perlindungan Tuhan, mereka juga kiranya dapat memuliakan Engkau dalam masa-masa yang semakin berat yang mereka alami sampai pada hari ini ya Bapa. Doa kami bersama, Engkau senantiasa ada untuk meneguhkan dan menguatkan tiap umat-Mu di dalam hari-hari kehidupan yang dijalani. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, bersepakat serahkan semuanya. Haleluya, amin. Sang pemazmur Raja Daud mengakui dalam kehidupannya bagaimana kecintaannya pada Taurat Tuhan. Kenapa? Karena Taurat Tuhan yang menghibur Raja Daud, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya Raja Daud, sehingga dia mempunyai keyakinan bahwa pertolongannya asalnya daripada Tuhan. Demikian pun dalam kehidupan kita, mari kita mau mengambil komitmen seperti Raja Daud. Harapan kita, kebenaran firman Tuhan senantiasa menghibur kita. Harapan kita, kebenaran firman Tuhan senantiasa menguatkan kehidupan kita. Mari kita menyiapkan bejana hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari dalam sikap doa kita mengulang pujian ini. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan.
kepada hambanya disilakan. Saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, oh saat ini Tuhan, saat ini Tuhan. Ini pernyataan kami bersama Tuhan pada hari ini. Kami merindu Tuhan melawat kami. Kami merindu Tuhan memberkati kami. Kami merindu Tuhan ada di tempat ini, meneguhkan, menguatkan setiap kami. Sehingga ketika kami Engkau izinkan mengalami masa-masa berat seperti ini, kami akan ditemukan semakin kuat, bahkan lebih kuat lagi. Kami dimampukan untuk dapat melampaui tiap kesulitan, tantangan kehidupan kami. Bahkan kami meyakini bahwa di ujung sana, di ujung perjalanan kami, Engkau menanti kami dengan kemenangan. Engkau menanti kami dengan keberhasilan. Hanya Tuhan teguh kuatkan setiap kami. Mampukan kami bersandar dan menaruh harap hanya kepada Tuhan saja. Untuk mengalami pertolongan-Mu, untuk merasakan kebaikan-kebaikan-Mu, untuk melihat kasih karunia-Mu yang terus berlangsung dalam hari-hari kehidupan kami bersama. Ini doa kami Tuhan. Kami akan baca firman-Mu. Kami akan merenungkan bagian ini. Teguhkan setiap kami. Temukan kami layak untuk menerima berkat-Mu pada hari ini. Doa kami bersama. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami dalam perkenanan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu juga dalam keterbatasan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Tiap umat-Mu dalam perkenanan-Mu, Engkau teguhkan dalam kasih karunia-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Silakan duduk semuanya. Yang di rumah shalom. Oh, tidak ada suara. Puji Tuhan, meskipun tak nampak di tempat ini keadaan Bapak Ibu sekalian di rumah, tapi kita percaya, kita meyakini bahwa Tuhan ada untuk menolong kita semua. Tuhan ada untuk menolong kita di sini dan memberkati Bapak Ibu sekalian di tempat tinggal masing-masing. Saya tidak tahu berapa yang nonton di live ini. Berapa? Kelihatan? Hah? 46. Oke. 46 harapan kita begini. 46 itu kalau dikali 2, kalau seandainya ada yang satu monitor berdua atau bertiga, harapan kita bahwa jumlah kehadiran kita tidak berkurang hanya karena persoalan corona yang seperti ini begitu. Jadi dimanapun kita berada, mari kita tetap beribadah. Mau dia live seperti ini atau kita menunggu siaran tundanya, tidak apa-apa. Yang penting kita dapat memberikan diri kita bersama-sama bergereja, bersama-sama memuliakan Tuhan meskipun secara fisik kita tidak kumpul dalam titik yang sama di tempat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bersama melihat bagian firman Tuhan pada saat ini. Terambil dari Injil Yohanes untuk pasal yang ke-16. Injil Yohanes untuk pasal yang ke-16. Juga dalam pasal yang ke-17. Tapi mari kita perhatikan beberapa ayat di 2 pasal ini. Yohanes untuk pasal yang ke-16 pada ayat yang ke-33. Lalu kemudian Yohanes untuk pasal yang ke-17 pada ayat yang ke-15 dan ayatnya yang sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes pasal 16 ayat 33, mari kita lihat. Saya baca bagi kita sekalian, firman Tuhan berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera
dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 17 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Yohanes 17 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Perhatikan kalimat ayat pada ayat 15 sampai 19 ini, saya baca bagi kita sekalian. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun kudus dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu sekalian, dari tema dari nas yang telah kita lihat bersama, satu tema penting yang akan menjadi konsentrasi pembahasan kita, yakni peristiwa Paskah meneguhkan janji perlindungan. Jadi meskipun corona mewarnai perjalanan kita, mari jangan habiskan energi kita teralih kepada corona. Tapi tetap kita memikirkan hal-hal baik lain, hal-hal penting lainnya. Termasuk banyak orang barangkali tidak menyadari, kita sudah berada dalam minggu-minggu menjelang Paskah. Begitu dekatnya. Ya, pasti ini menjadi polemik bagi panitia. Aduh, bagaimana dong? Kita mau Paskah, gimana mengelola dan memaintain acara ini? Mari kita jalan saja. Optimis. Harapan kita, suasana sulit ini tidak berlama-lama. Harapan kita begitu. Tapi kalaupun seandainya Tuhan mengizinkan lebih lama lagi, lebih panjang lagi, mari kita mau belajar percaya pada firman Tuhan. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin kita bilang, tapi kan sulit Pak, tapi kan semakin berat Pak. Mari kita belajar percaya. Kalau kita masih diizinkan bertahan hidup minimal seperti itu menjadi kesempatan di mana kita bertahan percaya kepada Tuhan, menunggu sampai kepada kita melihat di titik di mana Tuhan mengizinkan kita melihat kebesaran Tuhan, rancangan kebaikan Tuhan dalam hari-hari kehidupan yang kita jalani. Kembali kepada Paskah tadi, bahwa walaupun barangkali sudah semakin dekat, mari kita tetap ingat, kita tetap nyadar bahwa kita berada pada tema-tema penting keimanan kita. Bahwa ada Paskah yang merupakan peristiwa besar dalam perjalanan iman kita, yang tidak bisa kita lupa. Karena itu dalam minggu-minggu ini, mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki momen penting Paskah. Supaya itu menjadi titik perenungan kita menyelami kedalaman kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan yang sungguh sangat besar bagi setiap kita yang telah menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Karena itu saya terpanggil untuk mengajak kita melihat ayat ini. Mencoba melihat bahwa ada pengharapan perlindungan Tuhan. Ada janji perlindungan Tuhan di momen Paskah ini. Meski kita masih menjalani masa-masa berat, masa-masa sulit di kehidupan kita sampai pada saat ini. Mungkin
kita bilang, tapi Pak, nasnya kan bukan tentang Paskah. Saya sepakat. Bahwa nas ini memang berdasarkan judulnya pun dia berada pada satu konteks dekat dengan satu poin pemberitaan Tuhan Yesus ketika ia sampaikan bahwa ada janji penghibur yang akan datang menolong tiap orang yang percaya kepadanya. Jadi terlalu penting Tuhan Yesus naik, terlalu penting Tuhan Yesus pergi supaya penghibur itu bisa ada menjadi bagian keseharian dan perjalanan kehidupan orang percaya. Tapi jangan kita lupa bahwa ketika konteks ayat ini bicara tentang penghiburan, bicara tentang penghibur yang akan datang, sekaligus juga sebenarnya di sisi yang lain ayat ini bicara bahwa ia akan pergi, Tuhan akan pergi, akan masuk ke satu fase kehidupan, akan masuk kepada satu babakan kehidupannya. Ia akan menjalani masa-masa berat, masa-masa menderita untuk tergantung di atas kayu salib dan mati di sana. Karena itu ia mempersiapkan para murid yang ngajari para pengikutnya supaya mereka nggak kaget ketika mereka diperhadapkan dengan peristiwa penyaliban Kristus. Yang dimulai dengan penangkapan, yang dimulai dengan penyesahan, yang dimulai dengan penderitaan berat ketika Yesus dicambuk, dicerca, dihina, diolok dan diludahi. Sampai kepada titik klimaks, ia berada tergantung di atas kayu salib. Jadi sengaja Tuhan Yesus mempersiapkan para murid supaya secara mental mereka cukup siap. Supaya mindset mereka terpola bahwa akan ada satu masa, yakni masa-masa sulit, masa-masa berat yang mereka akan hadapi. Dan beratnya peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ibarat sekumpulan domba gembalaan yang kemudian harus tercerai-berai karena gembalanya, sang gembala agung itu diambil dari tengah-tengah mereka dan mereka tidak punya panduan lagi. Mereka tidak punya arahan lagi. Mereka tidak punya gembala lagi yang akan menuntun mereka. Mereka tidak punya panutan lagi sehingga mereka tercerai-berai tanpa arahan yang jelas. Nah, mengantisipasi situasi sulit itu, perikop ini hadir kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa berat, masa-masa sulit seputar peristiwa Paskah. Jadi mungkin bentuknya saja yang beda. Para murid dipersiapkan untuk menghadapi peristiwa Paskah, yakni real matinya Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Sedangkan kita berada pada masa-masa sulit memang di situasi Paskah. Bukan tentang Yesus yang tergantung di atas kayu salib, yang kasat oleh mata kita. Kita akan melihat secara jelas bagaimana dia tergantung di sana. Tidak mungkin. Tidak seperti itu memang. Tetapi bahwa di dalam iman kita berada pada sebuah pandangan. Ya, dia tergantung di sana di 2000 tahun yang lalu. Itu iman kita, pengharapan kita. Karena ya tergantung kita diselamatkan. Dan saat ini kesulitan yang kita hadapi adalah ancaman ekonomi yang berat, pengangguran yang mungkin akan banyak, harga yang mungkin melambung tinggi sebagai dampak dari krisis corona yang melanda kita. Ini bukan hanya sekedar kota Batam, bukan hanya sekedar bangsa Indonesia, tapi di hampir 200 negara imbas dan kena dampak dari krisis ini. Memang setiap negara belum launching pemberitaan. Mereka menderita kerugian sebanyak apa? Belum. Termasuk Indonesia belum melakukan hitung-hitungan. Dampak corona ini kerugiannya berapa banyak. Tapi yang jelas, jangankan materi, kerugian nyawa yang tak ternilai,
yang tak bisa dihitung nilainya. Itu sudah menjadi bagian yang menghiasi perjalanan kita pada saat-saat ini. Karena itu mari, terlalu penting kita merenungkan iman kita, perjalanan kita di masa-masa sulit, di krisis corona ini. Dan bagaimana kita merayakan Paskah, bagaimana kita mencoba melakukan perenungan di tema-tema penting, di masa-masa penting termasuk Paskah seperti yang kita alami pada saat ini. Mari saya mengajak kita untuk melihat ayat ini kembali. Bahwa kita melihat bagaimana peristiwa Paskah itu memberikan peneguhan kepada kita tentang janji perlindungan Tuhan. Pertanyaannya, janji perlindungan seperti apa yang Tuhan beri kepada kita? Perhatikan pada kalimat ayat 33 dari pasalnya yang ke-16 itu. Saya baca ulang bagi kita sekalian. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Ketika dibilang semuanya itu kukatakan kepadamu, yang dia bicara itu adalah penderitaan. Supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Jadi dalam masa-masa penderitaan yang Tuhan Yesus bicarakan sebelumnya, Ia sampaikan kalimat kedua, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Poin penting pertama yang perlu kita catat, bahwa bentuk janji perlindungan Tuhan yang dibicarakan pada ayat ini adalah Tuhan memberi damai sejahtera kepada kita. Kalau kita merasa senang saat duit kita banyak, itu biasa. Saat orang di rumah tertawa bahagia, bisa bersuka cita karena kita masih bekerja, itu biasa. Yang luar biasa itu kalau enggak kerja tapi masih suka cita. Yang luar biasa itu kalau enggak punya duit tapi masih suka cita. Yang luar biasa itu ketika situasinya sedang bergejolak, tapi kita masih merasakan damai sejahtera, itu yang luar biasa. Situasinya sama, ayat ini bicara tentang penderitaan masa-masa sulit yang dibicarakan Yesus sebelumnya. Lalu kemudian dia melanjutkan dengan kalimat, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam kamu menghadapi penderitaan di muka bumi ini, di dunia ini, kamu mengalami damai sejahtera. Wow, saya kira ini sesuatu yang sangat luar biasa ketika ayat ini bicara sesuatu yang sangat tegas. Saat kita ngalamin kesulitan, saat kita ngalamin penderitaan, Tuhan datang bicara kepada kita bahwa kita akan memperoleh, akan mendapatkan damai sejahtera. Bagaimana kemudian damai sejahtera itu menjadi bagian kita? Perhatikan kalimat itu. Aku telah mengalahkan dunia. Ternyata ini jawabannya. Ternyata ini penjelasannya. Mengapa kemudian Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera? Dan ayat ini bicara, tetapi kuatkan hatimu, jangan takut. Kenapa? Karena ternyata Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Jadi apapun bentuk pencobaan, kesulitan, penderitaan, masa-masa sulit, hal-hal yang menyeramkan yang ada di muka bumi ini, Tuhan bilang, aku telah mengalahkannya. Wow, itu luar biasa bukan? Aku telah mengalahkannya. Ada yang pernah merasakan takut apa ya? Oke. Ada yang takut kepada anjing? Oh, Pak Guru takut sama anjing? Anjing Simpo yang tidak ada giginya, hanya tinggal kalenya saja. Kale apa? Gusi, hanya tinggal gusinya saja. Bapak Guru takut dengan anjing? Oh enggak Pak, kecuali anjing yang seperti itu, yang hanya tinggal gusinya saja. Kebayang nggak sih kalau digigit anjing yang tidak ada giginya, yang sudah ompong, hanya tinggal gusinya saja? Nggak sakit pasti, pasti nggak sakit. Ada juga cuman geli barangkali. Sakit.
sakit kok begitu gitu. Sakit. Itu bukan sakit. Coba bayangkan, kita diperhadapkan dengan anjing yang menyeramkan. Bukan yang tadi. Hanya tinggal kaleh, hanya tinggal gusi. Anjing yang menyeramkan. Lalu kemudian ternyata ada penolong yang datang untuk menolong kita sehingga kita tidak merasa terancam lagi. Tiba-tiba dia datang bawa balok-balok besar kan. Oh ternyata anjing mau dipatong. Sudah siap sarenya, lingkuasnya dengan lomboknya. Oh dia patong, syadak, mati. Ketika mati, mau tanya Bu, mau tanya Pak, mau tanya. Ketika anjing yang tadinya menyeramkan dengan gigi yang besar, akan merekam kita, lalu kemudian ada orang datang pukul, plak, mati. Ya. Mau tanya, kita masih takut? Masih? Enggak. Tak ada seorang pun, anak kecil sekalipun akan merasa takut ketika diperhadapkan dengan fakta itu. Yang walaupun tadinya menyeramkan, yang walaupun tadinya, wow ini sesuatu yang sangat sulit. Tapi ada orang ketika itu tiba-tiba datang nolong, lalu kemudian pukul mati. Enggak Pak, saya enggak takut. Ada juga saya akan bantu dia makan. Kalau sudah dimasak. Iya. Sama situasinya. Ayat ini bicara tentang dunia yang telah dikalahkan. Ayat ini bicara tentang dunia yang telah ditaklukkan. Ayat ini bicara memang ada penderitaan, memang ada kesulitan, memang ada masa-masa berat. Tapi semuanya sudah ditaklukkan. Semuanya sudah dikalahkan. Aku telah mengalahkan dunia ini, kata Tuhan Yesus. Sehingga harusnya tidak ada satu apapun, sekecil apapun yang menakutkan, yang menyeramkan, yang akan membuat kita kemudian gentar dan khawatir. Tapi mari kita kuatkan hati kita karena kita percaya ada Tuhan yang senantiasa menolong kita, menjaga kita, dan senantiasa ada untuk menjaminkan kemenangan bagi kita karena Ia telah mengalahkan dunia. Damai sejahtera menjadi bagian dan milik kita bersama. Mungkin kita bilang, iya Pak Pendeta, saya percaya kepada firman yang itu, yang menegaskan bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia. Saya percaya. Iya Pak Pendeta, bolak-balik gereja mengajarkan hal yang sama. Sejak dari usia kecil saya ngalamin pelajaran yang sama. Pendeta ngajarin, guru sekolah minggu ngajarin, penatua diaken ngajarin, semua orang ngajarin bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia. Ia telah berikan kepada kita damai sejahtera. Pertanyaannya Pak Pendeta, sampai hari ini kegelisahan masih mewarnai kehidupan saya. Ketakutan masih membayang-bayangi perjalanan saya. Saya masih belum bisa merasakan betul-betul kemenangan, kelepasan, merasakan damai sejahtera di perjalanan saya. Saya masih terlalu takut Pak Pendeta. Sederhana. Rahasia pentingnya sangat sederhana. Bagaimana caranya supaya kita betul-betul bisa ngalamin damai sejahtera itu? Bagaimana caranya supaya betul-betul kita bisa ngalamin kuasa Tuhan yang melindungi kita, yang menjaminkan kemenangan bagi kita? Mari, saya mengajak kita melihat bagian firman Tuhan. Mazmur nomor 62, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini menjadi rahasia penting. Bagaimana supaya kemenangan itu menjadi bagian kita. Dan damai sejahtera itu bisa menjadi bagian dan milik setiap kita. Perhatikan kalimat ayat. Mazmur nomor 62. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Oke, setelah membuka ayat itu. Saya percaya masing-masing kita bilang, oh iya Pak, itu ayat yang populer. Ada lagunya bukan? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ayat ini bicara tentang kota perlindungan. Ayat ini bicara tentang benteng. Ayat ini bicara tentang keselamatan. Bicara tentang janji penyelamatan dan pertolongan. Tetapi minta maaf.
Sebelum ngalamin kemenangan-kemenangan itu. Ayat ini dimulai, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayat ini dimulai dengan kalimat, hanya dekat Allah saja aku ngalamin, aku bisa ngerasain, aku bisa mendapatkan ketenangan. Ini bicara tentang hubungan. Ini bicara tentang kedekatan. Ini bicara tentang keintiman. Tidak cukup hanya kenal Tuhan. Tidak cukup hanya tahu Tuhan. Tidak cukup hanya mengerti Tuhan punya kuasa. Tidak cukup hanya, oh iya saya paham. Tuhan mampu mengerjakan hal yang hebat dan luar biasa. Tidak cukup sampai pada titik itu. Tidak cukup pada level itu. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan Allah yang berkuasa. Tidak cukup. Kita harus membawa hidup kita dekat dengan Tuhan. Kita harus bisa membawa diri kita dekat bersama dengan Tuhan. Membawa hidup kita berada pada keintiman hubungan dengan Tuhan. Untuk bisa merasakan ketenangan itu. Untuk bisa merasakan damai sejahtera itu. Untuk bisa ngalamin Tuhan yang luar biasa itu. Mari, di masa-masa sulit ketika kita diperhadapkan dengan corona. Himbauan gereja, mari terus berdoa. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Ada jam-jam doa yang sudah kita sepakati bersama. Ada jam-jam doa yang kita himbau supaya mari setiap kita ambil bagian dan terlibat di sana. Membawa hidup kita masuk dalam perenungan lebih dalam lagi. Untuk mencari Tuhan di kehidupan kita. Sehingga kita akan menemukan diri kita dekat dengan Tuhan. Sampai ketika kita dapat berkata seperti pemazmur dalam ayatnya yang pertama dan sampai dengan ayat yang ketiga itu. Bahwa kita kemudian akan merasakan Tuhan kalau kita dekat bersama dengan Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk melihat pada ayat yang ke-9. Dari Mazmur 62 tadi. Mazmur 62 ayat yang 9 bilang begini. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ini yang harusnya terjadi. Mari, datang kepadanya percaya. Datang kepadanya menyerahkan dan mencurahkan isi hati kita. Ada yang pernah curhat kepada seseorang? Ada? Ada ya? Semua pernah curhat kepada seseorang? Semua ya? Semua ya? Oke. Saya berharap kita sepakat bahwa kita tidak akan pernah curhat kalau kita tidak betul-betul bisa percaya orang itu. Betul enggak? Kita kemudian tergerak dengan ringannya bisa cerita, aku lo ngalamin ini, nah posisi marah aku tuh, lai jambai. Ya kan? Karena kita ngerasain bahwa oh ya orang ini bisa dipercaya, lalu kemudian dekat dengan saya tahu betul bahwa betul-betul dia bisa jaga rahasia saya. Sama, gambaran itu sama. Cukup untuk menggambarkan bagaimana Tuhan dengan kita. Bahwa kemudian kita bisa curahkan isi hati kita. Kalau hubungan kita dekat dengan dia. Dia itu kekasih kita, dia itu sahabat kita, dia dekat dengan kita. Mari kita membangun hubungan seperti itu untuk mendapatkan perlindungannya, untuk merasakan kuasa kemenangannya, untuk merasakan pertolongannya, membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Hal yang kedua, hal yang terakhir, janji Tuhan bagi kita dalam masa-masa sulit. Di peristiwa Paskah yang sementara kita renungkan, Tuhan berjanji bukan hanya sekedar ia memberi damai sejahtera kepada kita, tapi ayat 15 dalam pembacaan kita yang kedua tadi bicara. Yohanes pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 bilang begini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi ayat ini sebenarnya merupakan ayat dari penggalan doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Dan salah satu doanya Tuhan Yesus adalah
dalam masa-masa sulit yang akan dihadapi oleh para muridnya, dalam ancaman ketakutan yang akan dialami oleh para muridnya, ia doa kepada Tuhan, ia doa kepada Bapa supaya murid-muridnya mengalami ini. Dia tidak minta supaya murid-muridnya kemudian diambil dari dunia, tetapi yang Tuhan mau supaya Tuhan Bapa dapat melindungi murid-murid Tuhan Yesus dari segala yang jahat. Jadi sederhananya begini. Seolah-olah kalimat doa Tuhan Yesus itu, Tuhan, Bapa, saya tidak minta Bapa mengambil mereka dari tengah-tengah dunia ini. Tapi saya meminta Tuhan lindungi mereka dari yang jahat. Jadi seolah-olah sederhananya begini. Biarkan mereka tetap berada di dunia ini Tuhan. Sementara corona berlangsung, biarkan mereka ada di sana. Sementara masa-masa sulit ini terjadi, biarkan mereka ada di sana. Tuhan, sementara peristiwa-peristiwa berat ini terjadi dalam masa-masa ini, biarkan mereka berada di sana. Tetapi, lindungi mereka Bapa. Lindungi mereka Bapa. Itu yang Tuhan minta. Itu yang Yesus minta. Ketika ia doa kepada Bapanya. Dalam masa-masa sulit, menjelang Paskah, Tuhan meminta satu hal yang unik, sangat unik. Biarkan mereka ngalamin masa sulit itu, tapi lindungi mereka Tuhan. Tuhan tidak bicara tentang diangkat corona atau diangkat kita dari corona. Tapi dibiarkan kita bersama-sama di sana dalam masa-masa sulit itu. Tapi ini jaminannya, ia akan melindungi kita dalam menjalani badai corona ini. Karena itu mari kita belajar untuk membangun sebuah keyakinan penting. Tuhan pun berdoa hal yang sama. Karena itu mari, jangan kemudian kita menangis karena kesulitan yang datang. Jangan kemudian kita bersedih karena kesulitan yang ada. Ternyata terkadang Tuhan sengaja untuk mengizinkan itu berlangsung. Hanya untuk menunjukin ke kita bahwa ia ada memberikan perlindungan kepada kita. Ia ada untuk memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga itu menjadi saat di mana dia demonstrasikan kuasanya, kekuatannya, pertolongannya bagi kita. Karena itu mari kita belajar untuk membangun keyakinan yang benar. Bahwa ia ada untuk melindungi kita. Ia ada untuk menguduskan kita. Bahkan ia ada untuk menjadikan kita di tengah-tengah kesulitan dunia ini menjadi saksi, menjadi alat berkat. Ia mengutus kita sama seperti Bapa telah mengutus Yesus bagi dunia ini. Harapan kita, corona ini bukan menjadi kutuk. Harapan kita corona ini bukan menjadi hal yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi kiranya membawa kita semakin dekat, membawa kita semakin kuat, membawa kita semakin tegar. Dan tanpa kita sadari, kita akan dilihat orang bersuka cita mengalami masa sulit, senantiasa gembira dalam masa-masa berat kita. Orang akan bertanya, hei, kenapa orang ini kok bisa menjalani masa berat dan sulit, lalu hanya tersenyum, bergembira, tertawa, seolah-olah tidak pernah sedih begitu. Itu titik penting yang perlu kita perhatikan bersama. Itu yang Tuhan mau supaya di masa sulit Tuhan akan pakai itu menjadi demonstrasi, menjadi pengumuman penting bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa yang akan jaga dan melindungi kita. Saya mengajak kita angkat satu lagu populer yang biasa kita nyanyikan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia tetap berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Berhenti atau berputus asa. Bapak Ibu sekalian, termasuk kita yang ada di rumah, mari, ini memang lagu yang biasa, lagu yang sering kita dengar, sering kita nyanyikan. Tapi mari, saya mau mengajak kita untuk di kesempatan ini, kita nyanyikan lagu ini seperti kita berbicara kepada Tuhan dari hati kita bahwa, ya Tuhan, saya percaya memang Tuhan tak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tapi saya mau belajar meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata. Tapi saya belajar untuk meyakini bahwa Tuhan memberikan kekuatan dalam masa-masa sulit, di masa-masa berat yang kita alami. Mari, saya mengajak kita untuk nyanyikan lagu ini sekali lagi, untuk menjadi ungkapan doa kita, seruan kita kepada Tuhan, pernyataan hati kita bahwa kita percaya bahwa Tuhan ada untuk senantiasa setia menolong kita. Mujizat Tuhan pasti selalu ada untuk memberkati, meneguhkan dan menguatkan kita. Kita angkat pujian sekali lagi. Tuhan tak pernah berjanji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Menyerah, jangan berputus asa. Percaya. Tuhan, ini doa kami bersama pada hari ini. Teguhkan kami pada satu keyakinan penting. Meski jalan kami tidak selalu rata, tapi kami meyakini bahwa Tuhan peliharakan. Meski langit tak selalu biru, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada menyertai. Tuhan, kami selalu percaya mujizat pasti ada. Mujizat selalu ada. Termasuk perlindungan yang Tuhan jaminkan lewat firman-Mu. Termasuk Tuhan jaga kami, Tuhan bentengi kami, Tuhan karuniakan kepada kami penyelamatan. Itu menjadi janji yang kami percaya. Itu menjadi janji yang kami percaya. Tuhan mampu lakukan, Tuhan mampu kerjakan dalam keseharian kehidupan kami bersama. Tuhan, kami mau taruh hidup kami. Kami mau serahkan diri kami. Pegang tangan kami untuk berjalan dalam tuntunan, papahan, dan arahan Tuhan saja. Untuk melewati masa-masa sulit ini. Untuk melewati masa-masa berat ini. Tuhan, kapanpun Tuhan izinkan Corona berlalu, pastikan kami melampauinya dalam pertolongan Tuhan. Kapanpun Tuhan mengizinkan Corona berlalu, pastikan kami bertahan percaya kepada Tuhan sampai kepada penghabisan perjalanan kami. Kami mau belajar menyerahkan hidup kami. Belajar menyerahkan diri kami kepadamu. Kami percaya
masa-masa sulit yang kami jalani menjadi masa-masa berat di mana damai sejahtera-Mu ada menjadi bagian kami. Kami percaya di masa-masa sulit yang kami hadapi, kami meyakini di sana ada Tuhan yang akan memberikan kepada kami pertolongan, kelepasan dan jalan keluar. Engkau ada untuk melindungi kami dari bentuk kejahatan apapun yang akan membinasakan kehidupan kami. Kiranya peringatan Paskah ini menjadi masa-masa kami merenungkan kebaikan-Mu, menjadi saat-saat penting di mana kami merenungkan pengorbanan Tuhan yang besar. Iman kami, pengharapan kami akan semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa kita semua diberkati, kita semua dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya urapan Tuhan senantiasa menjadi bagian hamba-Nya yang telah Tuhan pakai mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan pengenalan tangguh kita pada hari ini. Tangguh hitam sebagai kolekte, persembahan persepuluhan dan juga persembahan syukur, dan tangguh merah untuk dana pembangunan kita. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 175. Apakah engkau buat untuk Yesus? Hai, sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu? Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Sesudahnya kau dapat kemenangan demi darahnya penebus. Tahukah engkau duduk lipat tangan, tetapi telah layani Dia terus? Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Ayat yang keempat. Hai, ingat satu kali Yesus tanya, benar kau tidak kau lengah memasyurkan namaku dalam dunia? Saudarakah kau jawab apakah? Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Doa persembahan oleh Pak Guru Marcel. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih oleh karena anugerah Tuhan. Hari ini kami ada dalam tempat ini, kami bersama-sama. Kami memuji, memuliakan Tuhan, kami membesarkan nama Tuhan. Terima kasih melalui ibadah kami hari ini. Kami dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ya Bapa, firman Tuhan
akan senantiasa meneguhkan hidup kami bersama dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan, kesempatan ini kami datang membawa korban syukur kami kepada Tuhan, sebagai tanda pengucapan syukur kami kepada Tuhan atas semua yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kami. Kami percaya biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, bahkan boleh dipakai dalam pelayanan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberi. Kami percaya berkat Tuhan akan senantiasa mereka rasakan. Berkati juga hamba-Mu yang boleh berjalan di tengah-tengah jemaat mengumpulkan persembahan ini. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberkati. Bahkan pelayanan yang sementara diangkat, biarlah Tuhan yang akan tetap memberi semangat dalam melayani Tuhan, dalam hidup yang Tuhan anugerahkan baginya. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami bersama. Kami bawa persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mengakhiri penyembahan kita pada pagi hari ini, saya persilakan Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk berdiri. Doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yerahmel. Mari kita berdoa kepada Tuhan, membawa kehidupan kita, membawa kehidupan bangsa kita. Tanda-tanda telah nyata, tanda-tanda telah nyata, ujian akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari sekali lagi kita mengulang pujian ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang.
kami bersama Tuhan. Ini seruan kami bersama Tuhan pada hari ini. Generasi kami sekarang, generasi kami hari ini. Mari Tuhan, Engkau selamatkan, Engkau selamatkan. Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Ketika Tuhan berbicara tentang janji damai sejahtera, ketika Tuhan berbicara tentang janji perlindungan dari setiap kejahatan, semua janji itu menjadi bagian yang dapat dan terus akan kami alami dalam perjalanan keseharian kami, di setiap hari-hari kami, di semua kondisi apapun. Bapa, kami percaya Engkau akan senantiasa selalu ada untuk menolong dan memeliharakan setiap kami. Di penghujung ibadah kami Tuhan, kami mau taruh hidup kami. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kami. Genggam seluruh keberadaan kami Bapa dalam kuat kuasa kekuatan tangan-Mu. Biarlah kiranya kami terpelihara sempurna di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan saja. Kami akan berpisah. Kami akan pulang kembali ke keseharian kami, menjalani tanggung jawab, kerja, bahkan setiap agenda-agenda penting yang kami lakukan. Mari Engkau berkati. Termasuk ketika Tuhan mengutus kami melakukan pelayanan-pelayanan dalam sepanjang minggu ini. Mampukan kami mengerjakan semuanya dalam pertolongan Tuhan. Temukan kami melakukan firman-Mu dan menghidupinya supaya setiap orang yang melihat kehidupan kami, mereka akan menemukan hal yang sama. Kami bertahan karena Tuhan, kami kuat karena Tuhan, kami mampu karena Tuhan yang terus ada bersama dengan kami. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan penyertaan dalam Kristus Yesus, janji penghiburan Allah Roh Kudus akan mengawali perjalanan kamu sekalian sejak hari ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, menyambut salehnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan bersatu dulu Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk kesetiaan kita mengikuti ibadah kita. Nampaknya jumlah kita hari ini lebih banyak dari minggu yang lalu ya, atau sama? Nambah ya, nambah Obin. Sama ya, kurang lebih sama. Oke. Oh nambah ibu juga ya. Oke. Ya, kita bersyukur bahwa meskipun kita bersepi-sepi ya, teman-teman di rumah juga ya minggu lalu sudah melihat bagaimana kondisi kita di sini. Ya memang suasananya beda kalau kita sepi, tapi mau bagaimana lagi? Ini situasi kita, ini kondisi kita. Mari kita berbetah-betah saja menjalaninya supaya Tuhan terus menguatkan kita, sukacita dan damai sejahteranya menjadi bagian dan milik kita bersama. Oke, hal yang pertama yang perlu kami sampaikan bersama pada hari ini, selain beberapa yang akan ulang tahun yang akan saya sampaikan, himbauan bagi kita semua. Sampai hari ini belum ada edaran yang turun, baik itu dari pemerintah kota maupun dari sinode. Ya, sinode berjanji paling tidak 2 hari ke depan mereka akan mempelajari kondisi. Kalau seandainya dimungkinkan, kita akan kembali kumpul bergereja. Kalau seandainya tidak dimungkinkan, mungkin akan ada surat edaran kedua pemberitahuan bahwa kita masih akan melangsungkan kegiatan kita yang seperti ini, ya, agak lebih panjang sedikit, ditambah sedikit untuk mencoba mensupport program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini ya. Itu saja barangkali yang perlu. Selain bahwa yang berikut kami ingin sampaikan dari tempat ini kepada yang berulang tahun ya. Kami turut merasakan sukacita dan berbahagia meskipun kita tidak bisa kumpul bersama, tidak bisa ada seperti ini, tapi kita percaya tidak mengurangi sukacita kita dan rasa syukur kita ya. Seperti yang minggu lalu Om Pendeta sampaikan ya, yang ulang tahun nantilah sesudah corona baru traktir kita ya. Oke. Ada beberapa yang ulang tahun dalam minggu yang lalu. Dalam minggu ini
Di tanggal 23 ada anak kekasih Dixon Marcelo, ya. Lalu kemudian pada tanggal 26 ada anak kekasih Grand Kombongkila. Lalu kemudian pada tanggal 27 anak kekasih Grace Beluania. Tanggal 9 hari ini anak kekasih Arnesa Florencia berulang tahun. Dan pasangan yang bersuka cita karena merayakan wedding anniversary-nya juga pada hari ini, ya, di Baloi. Bapak Elviton Bontong dan Bu Ilmia Ningsi Rupa. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semuanya, ya. Nanti sesudah badai corona kita makan bersama di rumah masing-masing. Oke, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun bagi semuanya. Dan mari tunggu update informasi di grup WA Jemaat untuk kegiatan pelayanan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Dan sebelum kita keluar, mari kita berdoa. Kayaknya ada berkat ya. Feeling saya begitu. Ya, feeling saya begitu. Oke, kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih pertolongan-Mu dalam ibadah kami. Kami menikmati berkat tersaji. Suci kuduskan Bapa menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Ini syukur kami bersama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang di rumah, kalau mau mengirim kue ataupun kopi atau tehnya bisa gosen. Ya, kami tidak keberatan. Tuhan memberkati kita. Shalom.